mulai. Oke, Bli. Selamat siang, Bli. Selamat siang Pak Dharma, Ini selamat siang. dari dia Menko tadi mampir-mampirlah ke UKBJ Denpasar. Nah, ada titipan pertanyaan, Bli, Iya, kemana? tentang penunjukan langsung. Hmm. Fenomena yang terjadi itu biasanya PPK memaksakan penunjukan langsung. Artinya, tender disengaja dibuat 2 kali gagal. 2 kali gagal ya. Nah, kemudian dipaksakan untuk penunjukan langsung. Itu sebenarnya penerapan penunjukan langsung itu seperti apa itu? Ya jadi apa namanya? Kalau saya tangkap sih penunjukan langsung yang dimaksud sih penunjukan langsung tender ulang gagal ya, yang terkesan kemungkinan adanya ya apa namanya memang sengaja agar waktu pemilihan kejadiannya ini tidak bisa terpenuhi lagi kan begitu. Padahal kalau kita bicara tentang tahapan tender ulang gagal ini kan ada dua ya kalau kita masukkan dalam penunjukan langsung. Yang salah satunya kebutuhan tidak dapat ditunda dan waktu pemilihannya tidak memenuhi lagi. Namun sebelum saya menjelaskan gini Pak Dharma ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang penunjukan langsung ini kan memang sudah dipayungi satu pasal ya, pasal 38 di Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 dalam keadaan tertentu. Namun yang perlu kita pahami bersama antara penunjukan langsung yang bicara tentang metode pemilihan penyedia ya, kapan dilakukan penunjukan langsung di awal dan kapan menjadi dampak penunjukan langsung terhadap adanya sebuah proses kan begitu. Nah, misalkan gini, kalau kita bicara tentang tahapan metode pemilihan penyedia yang langsung digunakan sebagai penunjukan langsung, misalkan dalam pekerjaan konstruksi ada satu kesatuan konstruksi yang tidak dapat yang apa namanya satu pertanggungjawaban. Yang kedua adalah konsultan, misalkan itu kan bicara tentang permintaan apa namanya repeat order ya ke konsultan. Tetapi kalau kita bicara berkaitan dengan tender ulang gagal, itu bisa saja dilaksanakan penunjukan langsung apabila memenuhi 2 kriteria tadi kan. Namun yang terjadi, kalau saya sih ingin menjelaskan juga, jangan sampai PPK ataupun PA ataupun Pogja di sini memanfaatkan proses penunjukan langsung atau dampak penunjukan langsung, berdampak terhadap tahapan tender ulang gagal ini menjadi penunjukan langsung. Dengan apa? Dengan melakukan proses pemilihan semepet-mepetnya kan begitu. Contoh begini. Di awal yang namanya perencanaan pengadaan itu kan sudah ada informasi ya, namanya sirup ya. Nah, kita lihat waktu pemampatan barang jasanya misalkan Oktober. Nah, kalau misalkan waktu pelaksanaan masa pemampatannya bulan Oktober, maka kita lihat dulu masa pelaksanaannya berapa bulan. Kalau misalkan 3 bulan, paling tidak Juli, Agustus sudah berkontrak, benar nggak? Agustus sudah berkontrak. Jangan tahu sudah Agustus berkontrak, jangan melakukan proses pemilihannya di bulan Juni misalkan. Kalau kita Juni kalau tender itu kan butuh waktu anggaplah kurang lebih sebulan. Gagal lagi Juli. Nah dengan Juli gagal, baru kita langsung bilang, oh ini waktu proses pemilihannya sudah tidak memenuhi lagi, bisa nih tender apa namanya bisa penunjukan langsung. Jadi bukan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang probability ya, kita seharusnya dengan pemampatan bulan Oktober seharusnya Januari pun sudah bisa tender kan. Tender Januari akhirnya gagal, tender ulang lagi Februari gagal lagi, bisa tender lagi kan begitu. Jadi ketika misalkan sudah sampai dengan bulan Juli ternyata tendernya gagal, baru kita bisa bilang mengatakan waktu proses pemilihannya sudah tidak bisa memenuhi lagi. Jadi jangan kita bicara tender ulang 2 kali gagal langsung penunjukan langsung, nggak ada itu, tidak ada kepres menyebutkan demikian begitu Pak. Karena mereka patokannya ke klausul itu kan. Iya. 2 kali ulang gagal kemudian bagaimana dengan dana karena kita entah disengaja atau tidak, PPK itu kadang-kadang lalai untuk memasukkan paket ke PPBJ. Sudah mepet mau mendekati time limit dan kemudian paksa hilang. 2 kali gagal, kemudian paksa untuk penunjukan langsung, itu bagaimana kira-kira? Ya seringkali kita juga melihat Pak, yang dapat dilakukan penunjukan langsung kan sudah tahu kebutuhan tidak dapat ditunda, bukan anggaran yang tidak dapat ditunda kan begitu. Seringkali ya dalam dana DAG ini mereka takut terhadap anggarannya ini tidak terrealisasikan lagi di tahun anggaran berikutnya apabila ini gagal kan begitu. Seolah-olah saya menangkap dalam hal ini banyak yang menyelamatkan dari sisi pengadaannya, bukan melihat dari sisi konteks apa
Bukan banyak yang menyelamatkan dari sisi anggarannya saja ke pengadaan ya, kebalik ya. Menyelamatkan sisi anggaran, bagaimana anggaran ini dapat terserap di tahun ini kan, tapi dia nggak melihat apakah kebutuhannya dapat ditunda atau tidak. Sih kalau dipaksa pindah langsung bisa saja terjadi masalah kan, demikian. Itulah misalkan tadi saya mengatakan kalau menggunakan misalkan pusat-pusat korupsi yang didapatkan kawakan, atau dalam pengadaan barang pelaku usahanya ini memang tunggal kan begitu. Nah, jadi ini harus dipahami bersama bahwa penunjukan langsung itu ada kriterianya. Sampai seperti dana tadi, kenapa anggaran itu hilang? Ya, demi keamanan kita gitu. Jangan melamatkan sesuatu yang tidak mengamankan kita. Jadi intinya dalam kegiatan ini harus diselamatkan dulu pengadaannya. Iya. Karena anggaran gitu ya. Iya. Jadi apa namanya, banyak yang melamatkan anggaran dana ini karena kehilangan gitu aja. Oke, siap? Terima kasih. Yuk, udah.